Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Kristus Sang Kepala Gereja yang telah berkenan membimbing GKI Kuningan hingga hari ini. Kita merayakan ulang tahun ke-50 pelembagaan GKI Kuningan. Kebaktian kita berada di bawah terang tema merayakan kehidupan dan menyambut pembaharuan. Mari bangkit berdiri, kita menyanyikan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Ya
kebaktian dalam rangka ulang tahun emas GKI Kuningan ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. GKI Kuningan adalah gereja yang bermula dari kerinduan. Para pendahulu bertutur kerinduannya adalah firman Tuhan yang diberitakan di kota kecil yang sejuk. Di balik kerinduan itu sesungguhnya Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Dalam semangat persahabatan, merangkul satu sama lain, guyup berkumpul di gedung yang sederhana, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan menghidupinya dalam pengalaman masing-masing. Firman itu diberitakan. Tiap insan yang mendengar disentuhnya, ditegurnya, dibangunkannya, dan diajaknya berkarya. Ada anak sekolah minggu berceloteh, Tuhanku baik, dan ia pun bertumbuh melihat pengalaman hidupnya dalam kacamata pemeliharaan Tuhan. Ia menjadi remaja yang berkata, saya bangga menjadi GKI Kuningan. Ia terus bertumbuh dalam pengalaman pelayanan. Bertambah usianya, makin diperlihatkan semakin berakar dia di dalam Tuhan Kristus Yesus yang firman-Nya diberitakan di GKI Kuningan. Bermula dari kerinduan, menghasilkan komitmen, dan akhirnya tahan uji. Mengapa? Karena akar itu mencengkeram kuat dalam kebenaran firman-Nya. Angin kencang hanya sampai menempanya, tak merobohkannya. Akar itu mencengkeram kuat dan menerima nutrisi setiap saat, sehingga terus melihat perubahan sebagai proses Tuhan yang membentuk. Akar itu mencengkeram kuat hingga tak ada suatu apapun yang dapat memisahkannya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mewakili jemaat-jemaat GKI di lingkup GKI Sidoarjo wilayah Jawa Barat, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 buat GKI Kuningan.
Sama seperti latar belakang dalam video ini yang menunjukkan ada tumbuhan yang bisa hidup dan segar karena mendapatkan cukup sinar matahari, mari kita juga mau terus mengarahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, supaya kita semua dimampukan merayakan kehidupan, tapi juga terus menyambut pembaharuan. Tuhan memberkati terus GKI Kuningan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Dina dari GKI Banyumas. Bersama ini saya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 teruntuk GKI Kuningan. Selamat merayakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saudara, dan selamat menggereja dengan gembira bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Raja dan Kepala Gereja kita. Kiranya ke depan GKI Kuningan dapat menjadi gereja yang terus menjadi berkat, ya, semakin berinovatif dan semakin aktual dalam merespon tuntutan perkembangan zaman, terlebih di tengah situasi saat ini. Saya punya sebuah pantun untuk Bapak Ibu Saudara semua. Jalan-jalan ke Gunung Ciremai, jangan lupa mampir ke Kota Kuningan. GKI Kuningan, happy birthday. Selamat merayakan kehidupan dan menyambut perubahan. Kiranya berkat dan kasih dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara semua sebagai keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Take a good look.
Ya Roh Kudus, berbicaralah kepada kami agar kami dimampukan lewat terang firman Tuhan merayakan kehidupan dan menyongsong pembaharuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Alkitab diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, demikianlah bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merayakan ulang tahun bukan sekedar soal sukacita karena seorang menjadi ada di dunia ini atau bertambah satu anggota keluarga. Merayakan ulang tahun juga berarti tentang bagaimana seorang ibu berjuang dengan pertaruhan nyawa, melahirkan dengan kesakitan dan teriakan. Merayakan ulang tahun secara utuh berarti mengingat pengalaman indah di mana kita menjadi dikuatkan, terhibur, tertawa, bersemangat, tetapi juga tidak mengabaikan atau membuang pengalaman yang pahit yang Tuhan pernah izinkan hadir di dalam kehidupan kita. Filosof besar Yunani yang bernama Sokrates mengatakan, hidup yang tidak dicermati tidak layak dijalani. Saudara-saudara, kehidupan pasti sangat istimewa. Setiap momen adalah momen yang spesial yang tidak datang dua kali, apalagi akan datang berulang kali. Tidak akan. Betapapun besok matahari akan tetap terbit di ufuk timur, tetapi besok kita lebih tua, kita bisa menghargai momentum yang sudah lewat atau menyia-nyiakannya. Dan kita tidak pernah bisa meminta kepada Tuhan supaya kembali ke hari kemarin untuk memperbaiki. Betapapun besok matahari terbenam di ufuk barat, selalu ada yang baru tinimbang di hari yang kemarin. Manusia bertambah tua, bertambah rapuh, tetapi bertambah pengalamannya. Gereja bertambah tua, maka bertambah pula karya layanan yang dikerjakannya. Jadi sudahkah kita mencermati pengalaman hidup kita, hidup bergereja kita, secara khusus hidup GKI Kuningan sejak pendewasaannya 31 Januari 1973? Sudahkah kita mengingat warisan apa yang pernah kita terima dari para pendahulu kita? Saudara-saudara, banyak cerita yang saya dengar, mereka meneladankan semangat yang tinggi, kerja keras, berjalan bersama sebagai satu keluarga. Beberapa tahun sebelum pos PI GKI Pengampon yang ada di Kuningan ini diresmikan, saudara-saudara, seorang hamba Tuhan yaitu almarhum Bok Sugo Engciu atau Pendeta Paulus Sudirgo melakukan perintisan dengan cara dia pergi ke Kuningan, dia naik bis dan kemudian tiba di Kuningan, sengaja berhenti di sebelah utara kota supaya ia dapat menyisir satu persatu pintu rumah, mengetuknya, menemui mereka, diajak bicara, diajak ikut kebaktian. Dan itulah yang dilakukan secara terus-menerus. Itu salah satu cara utama membuat kemudian generasi sebelum kita menjadi para pengikut Kristus.
pendekatan yang sangat personal, pendekatan yang penuh dengan kehangatan, pendekatan yang sangat persaudaraan. Ada dukungan yang kuat dari majelis jemaat dan para aktivis yang sehingga pada akhirnya kita rumuskan bersama-sama, itulah kunci utama gereja kalau mau melakukan tugas panggilannya dengan baik. Lakukan dengan kehangatan dan penuh semangat. Bisa ada perbedaan, tetapi jangan diselesaikan dengan pemaksaan. Diskusi itu seperti saling mengetuk pintu, tetapi yang diketuk adalah pintu hati. Satu sama lain saling membuka, saling menerima kehadiran yang baru. Satu sama lain saling mengerti isi hati dan pikiran. Saya selalu pakai istilah ini kepada teman-teman calon pendeta yang saya selalu beri nasihat. Bukan cuma ngerti, tetapi ngertiin. Itu kekeluargaan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma dan juga mengingatkan kepada kita. Lakukanlah ibadah yang sejati. Beribadahlah dengan sejati saat kita kebaktian, saat kita menjalankan seluruh kegiatan gerejawi kita, saat kita melakukan aktivitas keseharian kita bersama-sama maupun sendiri. Lakukanlah semuanya itu dengan kesungguhan kepada Tuhan. Lakukanlah itu sebagai ibadah yang sejati. Ingatlah segala kemurahan Tuhan yang terus-menerus dicurahkan kepada kita. Sadarilah kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang barangkali belum kita sadari. Lihatlah saudara-saudara betapa GKI Kuningan secara terus-menerus diberkati dan dicukupi dalam setiap sepak terjang layanan gerejawinya. Lihatlah betapa Allah menyertai kita betapapun kita menghadapi duka. Ketika kita menghadapi duka, dikirimnya sahabat yang menolong dan menghibur. Ketika kita mengerang kesakitan, dikirimnya saudara untuk menanggung bersama-sama. Ketika kita menghadapi ketakutan, cemas dan gelisah, dikirimnya teman yang membicarakan hikmat Tuhan yang amat menghibur kita. Jadi bukan berlebihan jika kita diajak untuk beribadah secara sejati dalam keseharian. Ingat betul kebaikan Tuhan itu. Ketika GKI Kuningan merayakan ulang tahunnya yang ke-50, tidaklah berlebihan juga kalau kita merayakannya. Mari makin bersaksi, bersekutu dan melayani dengan lebih maksimal lagi sebagai persembahan sejati kita. Ingat cerita-cerita indah itu. Ingat berkat-berkat Tuhan yang begitu besar itu. Sudah kita terima. Pada saat pandemi COVID-19, GKI Kuningan dikejutkan dengan situasi yang baru. Ibadah dilakukan secara online dan waktu itu tidak terbayangkan mau sampai kapan situasi seperti ini. Tetapi pada saat itulah kita bersama-sama menyadari ternyata kita itu bisa tiba pada situasi yang uncharted space, sebuah lokasi yang tidak pernah terdeteksi, tidak pernah punya perencanaan atau persiapan untuk menghadapi situasi itu. Tetapi mau tidak mau, kita harus hadapi bersama-sama. Bahkan situasinya pun kemudian cepat sekali berubah. Disitulah kita diajak Tuhan untuk terbiasa dengan adaptasi kebiasaan baru, terutama berdamai dengan gaya hidup yang baru. Lihatlah, 1 tahun aja sudah begitu besar perubahannya, apalagi 50 tahun yang lalu. Maka perhatikan dengan sesama nasihat Rasul Paulus. Yang kita lakukan bukanlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi merujuk pada bagaimana kita membentuk karakter yang baik. Pembaharuan budi berarti soal bagaimana saya menjadi insan yang makin memberkati orang-orang yang di sekitar saya. Pembaharuan budi adalah soal bagaimana kita mempengaruhi orang-orang yang melihat kehidupan saya dan terbawa pengaruh yang baik.
Pembaharuan budi adalah soal menerima dan mencintai keragaman, dan pada akhirnya kita belajar banyak hal positif di dalamnya. Menyambut pembaharuan, merayakan kehidupan. Sekali lagi, selamat merayakan kehidupan dan selamat menyambut pembaharuan GKI Kuningan yang terkasih. Selamat berbahagia. Kebahagiaan kita bukan soal kelebihan dan kemewahan, tetapi soal betapapun dalam kekurangan dan kesederhanaan kita sedang mengalaminya bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kehidupan panjang yang berbagai dinamika terjadi di dalamnya, khususnya GKI Kuningan ini. Biarlah hikmat daripada Tuhan yang terus menguasai dalam setiap karya layanan, dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami. Juga kami berdoa untuk lingkup-lingkup yang lebih luas, klasis-klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI, semakin dimampukan untuk berderap dalam langkah bersama, dalam rangka berperan serta mewujudkan misi Allah. Kami terus berdoa bagi negeri kami tercinta ini, khususnya dalam masa persiapan pilkada dan pemilihan umum. Mari Tuhan berikan situasi yang baik, dan berikan kepada kami rasa tanggung jawab
sehingga kami boleh melakukan tugas kami sebagai warga negara, mengaspirasikan suara kami dengan sebaik-baiknya. Inilah doa syafaat kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Kita rayakan dengan penuh syukur untuk setiap berkat-Nya yang terkucur dalam kehidupan kita. Marilah responi pemberitaan firman Tuhan dengan menyerahkan persembahan syukur. Kita nyanyikan KJ 363, Bagi Yesus ku serahkan. Kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan dengan nyanyian doksologi, puji halik semesta.
Saudara-saudara, kini ayunkanlah langkah sebagai gereja Tuhan. Teruslah berkarya dalam perbedaan dan pembaharuan. Bukalah hati dan pikiran untuk dibentuk Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun dan memberkati kita sekalian. Hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.